Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Asatidzah wal ustadzat al-kiram, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuthni alaihi wa nashkuruh wa nastaqdiruhu wa numajjiduh ala kulli ma a'ta ilayna wa manna ilayna min rahmatih wa ni'amih. Kita senantiasa memuji Allah Ta'ala, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dari nikmat-nikmat yang begitu banyak, ma la tuhsa wa la tu'ad. Dengan senantiasa menyebut nikmat Allah, itu menjadikan kita pandai bersyukur dan lupa akan kufur. Maka hendaknya bagi seorang muslim wal muslimah untuk selalu mengingat-ingat, menyebut nikmat Allah yang berikan kepadanya. Karena itu semuanya bukan cuma-cuma. Allah Subhanahu wa ta'ala kelak menuntut kita tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, warga beliau dan siapapun yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ahibati fillah, asatidzah wal ustadzat yang senantiasa Allah muliakan kita semuanya. Setelah kita mempelajari tentang konsep ketuhanan, bagaimana semestinya kita mengesahkan Allah pada rububiyahnya, kemudian bahwa seorang yang mengesahkan Allah pada rububiyahnya secara otomatis maka dia harus mengesahkan Allah pada ibadahnya. Karena seorang yang mengakui keagungan Allah pada rububiyahnya, keesaan Allah pada rububiyahnya, sudah barang tentu dia menyatakan tiada sembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kita untuk beribadah, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka al-muallif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa bentuk ibadah yang itu ibadah-ibadah tersebut ada kecenderungan sebagian manusia menyimpang dalam peribadatan tersebut. Dan ini realita, bukan sekedar kaedah atau pengamatan semata. Dan ini apa yang diamati beliau di Medan, bukan sekedar hanya duduk manis menulis, tapi sesuai dengan data yang di lapangan, apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Tayyib, kita simak penjelasan beliau rahimahullah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul islam wal iman wal ihsan, wa minhu ad-du'a wal khawfu wal raja wat tawakkulu wal raghbatu wal rahbah wal khushu'u wal khasyah.
wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adzah wal istighatsatu wal dzabhu wan nadhar kulluha lillahi ta'ala wad dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Beliau mengatakan bermacam-macam ibadah yang Allah perintahkan seperti al-Islam wal iman. Islam apabila disebut sendirian fardan maka yatadamman al iman, mencakup iman. Tapi dalam satu konteks bila disebutkan Islam dan iman maka mereka memiliki makna tersendiri. Islam secara umum itu adalah ibadah yang sifatnya berkaitan dengan anggota badan seorang muslim. Adapun iman itu hakikatnya urusan masalah hati, keyakinan. Tentang Islam dan iman nanti akan dijelaskan apa itu Islam, apa itu iman. Tentang Islam tentunya kita mengerti bahwa Islam itu memiliki rukun, syarat-syaratnya ya. Adapun rukun tentunya kita sudah hafal semua. Ada yang tidak hafal? Ada yang tidak hafal? Insyaallah semuanya sudah hafal ya. Tentunya belajar Islam bukan sekedar pada rukun Islam saja. 2 kalimat syahadat, salat, zakat, ya, puasa, naik haji, bukan itu saja. Kemudian iman juga, iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari kiamat, iman kepada takdir yang baik maupun yang apa? Yang pahit. Ya. Kemudian al-ihsan. Al-ihsan di sini adalah puncak daripada level keimanan seseorang. Dan secara umum ihsan bermakna totalitas. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yudhi'u amalal muhsinin. Allah tidak menyanyiakan amalan orang-orang yang muhsin. Disebutkan dalam firman Allah yang lainnya, innallaha yuhibbul muhsinin. Muhsinin di sini bukan maknanya orang yang berbuat baik, tapi seorang yang totalitas dalam ketaatan, dalam keimanan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan ihsan itu pada puncak tertinggi derajat seorang muslim. Adapun terendahnya adalah Islam. Kemudian di tengahnya ada iman, kemudian di paling atasnya ada ihsan. Sehingga setiap muslim itu mukmin. Tapi setiap mukmin mesti muslim. Dan tidak setiap muhsin, tidak setiap mukmin itu muhsin. Tapi setiap muhsin itu mukmin. Ya. Maka dalam derajat keimanan seorang itu bertingkat-tingkat, tidak dalam satu level. Dan ini merupakan bagian pokok dasar keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sebagaimana dikatakan al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Ada kapan waktunya seorang itu imannya menurun, ada kapan waktunya itu naik. Dan ini berdasarkan dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda golongan garis kanan dan garis kiri. Ya, seperti orang-orang Khawarij dan orang-orang Murji'ah dalam masalah iman. Dalam masalah iman, orang-orang Khawarij
Mereka menyatakan bahwa iman itu suatu kesatuan yang satu, ya, suatu kesatuan yang satu, qaulun wa amal. Jadi kalau ini amal salah satunya tidak ada, berarti tidak ada iman. Sehingga dengan konsep ini mereka mudah mengkafirkan orang yang meninggalkan amalan. Tapi yang dituduhkan kepada Wahabi lagi, jadi suka mengkafir-kafirkan. Nah, tidak seperti itu. Ya mungkin casingnya sama, tapi tentunya secara akidah berbeda. Kemudian tentang Murji'ah. Murji'ah itu lebih tepatnya kepada mereka orang-orang yang terlalu menyepelekan masalah iman. Kenapa? Karena pada dasar pokok konsep iman mereka yuakhirunal amal 'anil iman, mengakhirkan amalan daripada iman. Walaupun memang di sini ada selisih pendapat di kalangan ulama, ya, ada Murji'ah, ya, ulatul Murji'ah, ada yang Murji'atul fuqaha. Ya, adapun yang Murji'atul fuqaha mereka tipis-tipis dengan Ahlus Sunnah dalam masalah pengertian iman. Tapi secara umum orang Murji'ah itu menganggap cukup dengan ikrar itu sudah jadi mukmin. Cukup dengan ikrar jadi sudah mukmin dalam hati. Tidak berpengaruh mau dia bermaksiat mau tidak, mau dia beribadah mau tidak, iman itu tidak berpengaruh. Akan tetapi konsep Ahlus Sunnah tidak. Amalan itu berpengaruh pada iman seseorang. Ya, semakin dia meninggalkan amal, semakin terkikis imannya. Semakin dia memperbanyak ketaatan, semakin menambah imannya. Ini adalah masalah konsep keimanan. Kemudian wa minhud du'a, di antara daripada ini kan secara global ya. Islam, iman, ihsan. Kemudian dirincikan lagi ad-du'a, berdoa. Ya. Tentang doa di sini kita perlu fahami bahwa ini adalah ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang itu mengutarakan doanya kepada selain Allah. Kita nanti akan jelaskan macam-macam doa. Tapi yang jelas secara hukum asal doa itu adalah ibadah. Ya, doa adalah ibadah. Yang kalau itu maknanya ibadah, tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid atau tempat sujud itu milik Allah, maka tidak boleh kalian itu berdoa bersamaan dengan berdoa kepada Allah, berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala menyatakan faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Maka siapa yang memalingkan doa itu untuk selain Allah, ya, memohon kepada selain Allah, maka ini dia pelaku musyrik, pelaku kesyirikan. Kenapa? Karena menduakan Allah dalam masalah doa, yang itu menjadi kekhususan Allah, ya, itu menjadi kekhususan Allah. Sehingga nggak boleh seorang kok dia meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena konsekuensinya besar. Dalilnya mana? Allah Ta'ala berfirman, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang yad'u, menyeru, berdoa bersamaan dengan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilahan akhar, sesembahan yang lain. Ini maknanya apa?
Seorang itu kalau berdoa meminta kepada selain Allah, berarti dia telah menjadikan yang dia minta sebagai sesembahan dia. Allah sebutkan ilahan akhar, siapapun dan objeknya siapapun, entah itu malaikat, entah itu para nabi, apalagi keturunan-keturunannya, entah itu orang-orang soleh. Sehingga seorang kalau berdoa untuk selain Allah, berarti dia telah menjadikan itu sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. La burhana lahu bih, artinya tidak ada penjelasan lagi untuknya. Dah jelas itu perbuatan yang menyimpang. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, hisabnya nanti di sisi Tuhannya. Innahu la yuflihu kafirun, sungguh tidak beruntung orang-orang kafir. Dalam hadis yang menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intinya daripada ibadah. Setiap ibadah, maksudnya adalah setiap ibadah itu tidak lepas dari yang namanya doa. Tidaklah setiap ibadah tidak lepas daripada doa. Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalil ini menunjukkan akan perintah, kewajiban seorang berdoa kepada Allah, dan perintah wajibnya doa, meminta kepada Allah. Apapun keluh kesahnya, sampaikan kepada Allah, minta kepadanya jalan keluar. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini sebagai dalil bahwa doa ini perintah, dan perintah menghasilkan hukum kewajiban, dan itu adalah ibadah. Maka faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Tentang doa ini terbagi menjadi dua: doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah ini adalah doa yang mengandung makna ibadah. Maka apapun bentuknya memalingkan itu kepada selain Allah, ini hukumnya syirik akbar. Tidak diterima apapun alasannya. Yang kedua, doa masalah, doa meminta. Artinya doa kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini adalah nanti akan kita rincikan hukumnya. Tayyib. Adapun yang pertama, doa ibadah, itu contohnya adalah seperti sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Adapun yang kedua, itu seperti meminta, memohon hajatnya. Oleh karenanya, pada doa ini terbagi menjadi dua hal. Kepada siapa? Yang pertama, pada apa yang tidak bisa diwujudkan atau dipenuhi kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka memalingkan permintaan itu untuk selain Allah hukumnya syirik akbar. Contoh, minta hujan. Minta hujan. Yang mengatur hujan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha tahu tentang kapan hujan, bagaimana hujan, volumenya seperti apa hujan tersebut. Dan Allah yang akan mengizinkan kapan turunnya hujan. Dan ini hak prerogatifnya Allah, gak bisa diganggu-gugat. Sehingga siapapun yang meminta hujan kepada selain Allah, hukumnya syirik akbar. Kenapa? Karena selain Allah tidak mampu mewujudkan turunnya hujan, karena mereka nggak punya kuasa. Contoh yang lain? Ada contoh yang lain?
Contoh minta ditahan hujan biar nggak turun hujan, itu sama halnya. Ya, itu sama halnya. Minta dilapangkan rezeki, dilapangkan rezeki biar lancar rezekinya. Sama, urusan rezeki itu urusan Allah. Kita hanya diminta untuk usaha. Ya. Ada sebagian orang itu tidak sabaran, pengen cepat kaya, akhirnya mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini kekeliruan yang besar, tapi jadi normalisasi. Nah, oleh karenanya ini kewajiban tanggung jawab kita yang mengerti tauhid untuk memahamkan mereka urusan rezeki urusan Allah. Baik. Adapun yang kedua, fihi tafsir, ada perinciannya. Apa itu? Fima yaqdiru alaihil abdu, yang mana itu ada kemungkinan hamba itu bisa mewujudkannya dari permintaan tersebut. Dan ini memiliki beberapa syarat. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi sehingga permintaan doa ini boleh. Yang pertama, an yakunal mad'u hayyan, yang dimintai itu harus hidup. Ini syarat pertama ini. Kalau ini gugur, syarat 2, 3, 4 gugur semua. Ya. Yang dimintai doa, yang dimintai ini doa masalah meminta, ini harus hidup. Paham? Ya, ini syarat utama, syarat pokoknya harus hidup. Kemudian keluar daripada hukum hidup adalah mati. Ya. Keluar daripada hukum hidup berarti mati. Berarti meminta kepada yang mati boleh enggak? Enggak boleh. Karena apa? Menggugurkan ketiga syarat tadi. Syarat yang kedua, an yakunal mad'u hadiran, yang dimintai harus hadir atau dihukumi hadir. Bagaimana itu bentuknya? Dihukumi hadir itu kalau zaman sekarang itu masih mungkin. Bisa minta tolong lewat WA, lewat telepon, lewat video call. Ya bukan? Itu dihukumi hadir. Dia bisa diajak nyambung berkomunikasi. Ya, itu dihukumi hadir, harus hadir. Maka keluar daripada itu, seorang meminta kepada sesosok yang dia masih hidup tapi nggak hadir di situ, juga nggak menghubungi dia. Yang dimintai di Jakarta, dia di sini. Wahai fulan, tolong saya. Nah, ini nggak mampu. Ini syarat ini berarti gugur, nggak bisa. Ya. Mungkin punya ilmu telepati, wallah alam. Ya, tapi yang jelas baik pun sekarang ada. Jadi dihukumi hadir. Syarat yang ketiga, an yakunal mad'u qadiran, yang dimintai harus qadir, mampu. Ya, harus mampu. Jangan sampai ibu-ibu diminta benerin genteng. Nah, ini nggak mampu. Ya. Jangan minta tukang bangunan suruh meriksa yang sakit. Nah, ini nggak benar, nggak pas. Jangan diminta dokter untuk bangun rumah, nggak pas. Nah, maka status qadir ini harus benar mampu pada apa yang dia minta. Ya. Yang keempat adalah an ya'taqida annal mad'u mujarrad sabab. Ini penting juga. Yang dimintai itu kita harus berkeyakinan yang diminta ini sekedar sebab. Artinya sebab tidak pasti mesti dikabulkan atau mesti bisa dilakukan. Ya. Sebab, sekedar sebab. Adapun injaz itu apa ya? Ya, hasil perbuatannya, takdirnya, pengaruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seperti kita lagi sakit, datang kemana? Ke dokter atau ke dukun pijet? Ya, ke dokter kan? Ketika ke dokter, kita punya keyakinan beliau hanya sebab kesembuhan. Tetap yang memberikan kesembuhan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Nah, di sini kita harus berkeyakinan ini sebagai sebab saja. Jadi tidak mesti dokter itu bisa menyembuhkan 100%. Hanya sebagai sebab kesembuhan. Sama halnya obat. Obat ini juga sama sebagai sebab kesembuhan. Tidak 100% menyembuhkan. Kita harus berkeyakinan bahwa Allah lah yang berikan kesembuhan. Jangan sampai berkeyakinan ini obat benar-benar bisa menyembuhkan. Jatuhnya kepada syirik. Ya. Asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Ini tadi tentang masalah doa. Kemudian bagaimana kondisi manusia, orang-orang itu dalam masalah meyakini sebab. Dalam masalah meyakini sebab. Ada 3 kondisi manusia tentang masalah sebab tadi. Yang pertama, qismun ya'taqid wa yaj'al ma ja'alahu Allah Subhanahu wa ta'ala sababan. Seorang berkeyakinan bahwa apa yang Allah jadikan sebab, itulah sebab yang akan memberikan efek dampak. Ya. Contoh tadi obat yang halal tentunya ya, yang sesuai dengan resepnya, yang diperuntukkan untuk kebutuhan sakitnya. Dia meyakini ini sebab, ini boleh. Yang tidak boleh seperti apa? Dia sakit demam, dia meyakini sesuatu yang tidak boleh jadikan sebab, dia yakini sebagai sebab. Ya. Misal untuk menyuguhkan sesuatu untuk tempat tertentu, dan meyakini ini sebab. Padahal Allah tidak pernah menjadikan itu sebagai sebab. Difahami? Ya. Ini kondisi pertama. Jadi apa yang Allah jadikan sebagai sebab, maka kita berkeyakinan itu sebagai sebab memberikan pengaruh. Yang kedua, qismun ya'taqid wa yaj'al ma lam yaj'alhu Allah sababa. Ada kelompok orang yang menjadikan sesuatu yang Allah nggak pernah jadikan itu sebagai sebab, yang Allah tidak pernah jadikannya sebagai sebab, dia jadikan sebagai sebab. Ini hukumnya syirik asghar, syirik kecil. Ya, syirik kecil. Seperti tadi, ya, seorang ingin dia sembuh, tapi mencari sebab kesembuhan itu pada sesuatu yang Allah nggak jadikan itu sebab. Ya, seperti dia datang ke dukun. Ya, kalau menjadikan ini sebagai sebab saja, ini jatuhnya ke syirik asghar. Tapi yang ketiga, maka ini harus hati-hati. Ada golongan yang meyakini bahwa sebab itu sendiri memiliki pengaruh. Pengaruh yang menjadikan kesembuhan, pengaruh menjadikan dia berubah status ekonomi dia atau sebagainya. Nah, ini sangat berbahaya bagi pelakunya. Contoh, dia sakit, ya contoh tentang sakit aja ya. Dia sakit, kemudian dia meyakini batu ini
kalau disimpan, ditaruh di satu gelas, dicemplungin di situ, dia minum, ini bisa memberikan efek kesembuhan, bisa menyembuhkan. Ya. Nah, ketika berkeyakinan ini sebagai sebab saja, dan dia punya keyakinan yang memberikan kesembuhan Allah, ini jatuh pada syirik asghar. Tapi kalau ini jadikan sebagai mu'athir, memberikan pengaruh kesembuhan, dia nggak berkeyakinan bahwasanya Allah memberikan kesembuhan, jatuh kepada syirik akbar. Ini dalam masalah doa masalah. Ya. Baik. As-sadidah rahimakumullah. Kemudian sebuah pertanyaan tentang masalah doa tadi. Kenapa doa itu menjadi ibadah? Kenapa doa itu jadi ibadah? Kan cuman minta. Ya. Tanda tanya besar. Kenapa doa itu ibadah? Jawabnya adalah sebagaimana Allah firmankan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, mintalah kepadaku, aku ijabai kalian. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan perintah. Dan perintah itu adalah bentuk ibadah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, tentang ibadahku, ini masih kaitannya dengan doa. Berarti menunjukkan doa itu adalah ibadah. Jadi jangan main-main tentang masalah doa. Berdoalah hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asatidah rahimanul rahimakumullah ustadzat, kita beranjak kepada al-khauf. Ya. Ibadah khauf. Khauf itu apa? Takut. Khauf dengan khosyah itu berbeda. Walaupun konteks maknanya mungkin sama. Sama-sama takut tapi hakikatnya berbeda. Apa perbedaan antara khauf dengan khosyah? Khauf itu rasa takut yang timbul dari seorang hamba yang menjadikan hamba itu lari dari yang dia takuti. Itu khauf. Ya, seperti seorang hamba takut dari azabnya Allah Subhanahu wa taala sehingga dia lari dari azab tersebut, menjauh. Adapun khasyah itu rasa takut yang tumbuh dan timbul kepada sesuatu yang ditakuti, yang menjadikan dia semakin dekat kepada yang dia takuti. Ya. Seperti khasyatullah, dia takut kepada Allah tapi menjadikan dia makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekarang kita bahas adalah rasa takut yang menjadikan dia lari dari yang dia takuti. Al-khauf di sini adalah rasa takut yang menjadikan seorang itu menjauh dari hal-hal yang bisa menjadikan dia binasa atau mendapatkan madarat. Itu khauf. Tentang khauf menjadi 3 macam rasa takut. Ya. Tidak semua rasa takut terlarang, tidak. Yang pertama, rasa takut yang memiliki makna ibadah dan pengagungan. Rasa takut yang memiliki makna ibadah dan pengagungan, maka rasa takut seorang, contohnya adalah seorang hamba takut kepada yang dia sembah. Seorang hamba, dia takut kepada yang dia sembah. Di sini mengandung makna apa? Tadzallul, mengandung makna merendahkan diri kepada sosok yang dia sembah. Ya. Sehingga ketika ada makna tadzallul, idzalatun nafs, tadlilun nafs 'alal ma'bud, fa huwa la yaliku illa billah. Tidak layak kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya.
tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rasa takut ini kalau dipalingkan kepada selain Allah, jatuhnya kepada syirik akbar. Takut kepada majikan, kepada sosok yang diagungkan, kemudian dia merendahkan diri untuknya, ya, menghinakan diri untuknya. Nah, ini takut yang nggak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita hanya boleh merendahkan diri di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seorang mukmin harus punya izzah di hadapan makhluk yang lain. Tidak boleh dia itu merendahkan diri di hadapan makhluk yang lain. Mana izzah dia sebagai seorang mukmin? Rasa takut dia merendahkan diri dia hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut yang kedua, rasa takut al-khauf at-tabi'i. Rasa takut yang itu sifatnya tabiat. Namanya juga makhluk, ya, memiliki sifat rasa takut yang itu tabiat, bawaan sejak lahir. Nah, seperti seorang takut panasnya api. Oh, jelas. Kalau dia nggak takut dari panasnya api, dipertanyakan kemanusiaannya. Ya, dipertanyakan kemanusiaannya. Kenapa? Karena ini fitrahnya manusia. Kemudian seorang itu takut dari musuh, wajar. Ya, ketika peperangan berkecamuk, tetap menghadapi musuh, tetap ada rasa takut. Terus kemudian rasa takut dari hewan buas, ya, singa, harimau, bahkan atau anjing sekalipun, ya, ya wajar itu rasa takut yang tabi'i. Nah, sampai di sini adalah rasa takut yang mubah, yang boleh. Ya, kalau takut kepada istri, itu yang mubah apa yang enggak? Ya, antum bisa jawab sendiri, antum sendiri, ya. Baik. Al-khauful muharram. Al-khauful muharram, rasa takut yang haram. Rasa takut yang haram. Bagaimana bentuknya? Yaitu kal qunut min rahmatillah, seperti putus asa dari rahmat Allah. Dia takut begini begitu tapi nggak bangkit. Itu haram. Atau taat kepada makhluk karena takut kepada dia, dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Jadi dia ini nuruti si makhluk untuk bermaksiat kepada Allah karena lantaran takut kepada si makhluk tersebut. Kenapa? Gak boleh la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang pencipta. Nah, asatidah rahimani rahimakumullah. Nah, yang seperti ini perlu kita manage, ya, hati ini tentang masalah takut ini harus kita tata. Mana yang itu menjadikan rasa takut hanya untuk Allah, mana itu yang boleh, mana itu yang haram, mana itu malayan bagi, yang tidak pantas untuk kita takuti. Ya, takut ditinggalkan jabatan, takut dipindah ke sana, ya, tapi dia meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rasa takut yang malayan bagi, rasa takut yang tidak selayaknya bagi seorang mukmin. Ya, jadi pahami, ya, tentang masalah takut ini. Ada yang takut yang memiliki makna sifatnya ibadah, ada yang itu mubah, ada yang itu haram, ada yang itu sesuatu yang malayan bagi. Ya, contoh seperti seorang hamba, dia mau sholat ke masjid tapi harus melewati jalan kuburan. Nah, ada rasa takut, ya wajar, itu tabi'i. Ya, entah bukan ada hantu, ya, ada ular atau apa, itu wajar. Nah, mungkin ya ada hantu sedikit lah. Tapi kalau rasa takut dia menjadikan dia tidak ke masjid, nah ini rasa takut yang haram.
Difahami ya? Ini rasa takut yang haram. Harus dilawan rasa takut tersebut. Tentang dalil khauf, yang dimaksud dalil khauf pada ayat ini yaitu khauf yang pertama, takut yang bernilai ibadah, yang memiliki makna rasa merendahkan diri kepada yang dia takuti. Allah Ta'ala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah hanya kepadaku jika kalian beriman. Kalau kita ini mukmin, jadikan rasa takut, pengagungan dan merendahkan diri itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita berpindah pada ibadah ar-raja. Ya, ibadah yang sifatnya itu ibadah hati. Masih ibadah hati, kita berkaitan dengan ibadah hati. Raja itu artinya apa? Harapan. Berharap. Ya. Sebuah kaidah tentang harapan hati, berharaplah hanya kepada Allah. Karena mengharap makhluk hanya menghasilkan penyesalan. Ya. Hanya menyisakan penyesalan saja. Jadi jangan berharap kepada makhluk. Ini kaidah ya. Ini kaidah. Jadi jangan terlalu ngarep sama makhluk lah. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya apa dalilnya? Allah Taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih 'ala ahada." Barang siapa yang berharap ingin berjumpa kepada Tuhannya, maka hendaknya beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah terhadap dengan ibadahnya. Nah, tentang harapan di sini, harapan itu mencakup beberapa rasa. Rasa apa? Rasa tadzallul, merendahkan diri. Rasa khudu, ketundukan. Dan itu tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena berharap itu memiliki dua makna. Makna yang terpuji, makna yang tercela. Ya. Makna yang terpuji ini yang dimaksud dalam firman Allah Ta'ala, yaitu berharap kepada Allah. Adapun makna yang tercela itu berharap kepada manusia. Ya. Kita berpindah kepada ibadah tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu secara bahasa artinya adalah mempercayakan sesuatu, atau kalau dalam syar'i adalah sidqul i'timadi 'ala Allahi ma'a thiqati bihi wal akhdhi bil asbab syar'iyyah. Ya. Kalau secara bahasa artinya apa? Menyandarkan hati, itu tawakal. Ya, secara bahasa itu menyandarkan hati. Artinya apa? Sandaran hati yang paling top siapa? Allah, bukan manusia. Jadi sandarkan hati kepada Allah. Ya. Kalau kita menyandarkan hati kepada Allah, Allah kasih solusi. Tapi kalau kita menyandarkan hati kepada manusia, kadang orang itu jadi risih. Ya. Karena bukan tempat sandaran hati. Nah, tentang tawakal ini, ya, sandaran hati ini secara syar'i artinya sidqul i'timadi 'ala Allah Ta'ala, kejujuran menyandarkan hati kepada Allah Ta'ala saja, ma'athiqati bihi. Ya, bukan sekedar menyandarkan hati saja, tapi thiqah, percaya, yakin kepada Allah. Ini dua. Tiga, wa akhdul asbab, ngambil sebab.
cari sebab yang syar'i. Ini namanya tawakal. Ini namanya tawakal. Maka untuk mewujudkan tawakal kepada Allah harus memenuhi 3 rukun tadi. Yang pertama, kejujuran dalam menyandarkan hati. Nih. Yang kedua, harus yakin percaya hanya kepada Allah, tempat sandaran hati kita. Ya. Baik urusan rezeki, baik urusan memuluskan sebuah urusan, baik urusan jodoh, baik urusan apapun. Ya, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah, kemudian minta kepadanya. Yang ketiga, cari sebab. Jangan cuman sekedar mengandalkan Allah, minta terus tapi nggak gerak, nggak ada aksi, ya nggak ada hasil. Ya, nggak ada hasil. Sebagaimana dalam sebuah kisah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu beliau pernah melihat ada sosok pemuda, dia dari pagi sampai siang di masjid doa terus, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Ya. Arizq gitu kan, dari pagi sampai siang. Perhatikan lagi, ini pemuda masih di situ aja. Ya. Maka ditanya oleh Umar bin Khattab, kamu di sini ngapain? Berdoa minta kepada Allah. Ya. Maka oleh Umar usir, kamu keluar sana. Sungguh langit itu tidak menurunkan emas. Ya. Inna sama la tumdiru dhahaban. Jadi kalau kita sudah tawakal, kemudian kita meminta berdoa, kemudian apa? Aksi. Aksi itu mencari sebab. Ya, mencari sebab. Kalau kita pengen pinter, minta kepada Allah, yakin kepadanya, tawakal kepadanya, terus ya belajar, ya kan? Ya belajar. Ini sebagai bentuk mencari sebab. Kita pengen hafal Quran, kita minta kepada Allah, yakin kepadanya, ya belajar untuk menghafal. Apakah menghafal itu langsung bisa hafal? Mungkin tidak. Itu butuh proses. Bahkan dikisahkan ya, ada seorang dari Afrika, benua Afrika, itu ketika ada musabaqah lomba hafalan, baik Al-Quran kemudian yang lainnya, itu ada seorang ini anak muda. Ini yang dikisahkan dari syekh kami yang beliau jadi jurinya. Ini anak muda selalu juara 1 dan hafalannya tidak pernah salah. Ya. Sebutkan hadis dengan sanadnya, tidak pernah salah. Kemudian syekh ini mengabarkan, tahu nggak kamu? Itu orang yang paling jelek hafalannya. Kaget. Gimana yang paling jelek kayak gini? Kita seperti apa? Enggak syekh, ini hafalannya kuat. Enggak, dia yang paling jelek. Anak tahu dia persis. Ya. Maka beliau cerita, dulu waktu dia kecil, dia ini menghafal Quran paling enggak bisa. Ngafal 1 ayat saja itu berjam-jam. Dia enggak bisa. Tapi dengan kesungguhan dia ulang minimal 500 kali per ayat. Ya, 500 kali per ayat. Kita jangankan 10 kali, 5 kali itu udah gak sabaran pengen pindah ayat. Ini 500 kali. Maka wajar kalau hafalannya kuat. Ya, maka modal untuk menghafal 1, tahu kapasitas diri. Ya, ngakui kalau anak itu lemah hafalan. Nah, baru ada solusinya. Ya. Ngakui anak itu lemah pemahaman. Nah, baru ada solusinya. Oh, kalau saya lemah hafalan berarti diulang-ulang beratus-ratus kali dan seterusnya. Dia ini mengambil sebab sampai hafal Quran, hafalnya mungkin dibolak-balik, nggak lupa-lupa. Kenapa? Ya, karena dia tahu kadar diri, dia mengerti bagaimana cara mengatasi kelemahan dia.
Asatidah rahimani rahimakumullah, tentang masalah tawakal tadi ya. Jadi harus ada 3. Jadi tawakal itu bukan tawakul. Tahu tawakul? Ya cuman ngandelin aja, tapi nggak ada usaha. Tutup butuh usaha. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah tawakallah kalian jika kalian beriman. Allah juga berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakalnya hanya kepada Allah, cukuplah Allah sebagai tempat sandaran hati. Ya. Wa dalil raghbati wal khusyuk wal khasyah wal khusyuk. Dalil raghbah dan khusyuk ini dalam satu ayat. Adapun raghbah, apa itu raghbah? Raghbah itu kecintaan, suka sampainya sesuatu kepada yang dia cintai. Ya. Misal dia senang kalau pemberian ini sampai kepada yang dia cintai. Nah, ini raghbah, harapan, senang. Sebagaimana juga sholat kita pahalanya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya raghbah. Ya. Kalau raghbah kebalikannya. Raghbah itu rasa takut. Ya, rasa takut al-muthmir lil harab minal makhuf. Makrun bil amal. Jadi rasa takut yang menghasilkan takut dari yang dia takuti. Ini mirip dengan khauf. Tapi raghbah itu lebih spesifik pada dia takut kalau usaha dia tidak sampai. Paham ya? Dia takut kalau usaha dia tidak sampai kepada yang dia usahakan. Ya, makanya raghbah dan raghbah ini sesuatu, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dalam beramal soleh itu bukan sekedar menunaikan ibadah ketaatan, tapi harus juga menghadirkan rasa apa? Satu, mahabbah, cinta. Cinta itu ibadah. Yang kedua, al-khauf, rasa takut kepada Allah. Yang ketiga, ar-raja, harapan. Berharap pahala yang dia lakukan dari amal ibadah dia sampai kepada Allah. Ya, raja. Yang ketiga, raghbah. Yang keempat, ditambahkan, ini ana simpulkan dari perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang keempat adalah raghbah, harapan. Harapan dari ibadah dia. Sehingga ketika 4 rasa ini hadir dalam hati seorang ketika ibadah, itu akan tumbuh yang namanya kekhusyuan dalam ibadah. Nggak garing ibadahnya, nggak garing sholatnya, bukan sekedar menggugurkan rutinitas ibadah kewajiban dia. Allah Ta'ala berfirman tentang 3 ibadah tadi, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sungguh mereka ini orang-orang beriman, yusari'una fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka yad'unana, berdoa kepada kami dengan penuh raghbah wa rahbah. Bahasa kita enak diartikan itu dengan penuh rasa harap dan takut. Wa kanu lana khashi'in. Ketika menghadirkan rasa harap dan takut, akan hadir apa? Kekhusyuan. Ya, kunci kalau kita pengen khusyuk dalam sholat kita, bukan khusyuk dalam thalabul ilmi ya. Ketika orang makin khusyuk, makin ngantuk biasanya, terus kemudian tidur. Ya. Tapi kalau dalam ibadah, dia makin khusyuk, tenggelam dalam dunia ibadah, sehingga dia akan lupa kanan kiri dia. Itu kekhusyukan yang luar biasa. Sebagaimana salah seorang salaf, saya lupa namanya, beliau itu diputuskan oleh tabib, oleh dokter, harus diamputasi kakinya.
harus amputasi kakinya. Zaman dulu, yang namanya zaman dulu tidak sebagaimana zaman modern sekarang dalam operasi. Apa kata beliau? Biarkan aku sholat dulu sampai aku tenang, kemudian mulai amputasi kaki saya. Dan benar fi'lan, selesai sholat, selesai amputasi. Kenapa? Karena ada kekhusyukan di situ, saking merasakan kelezatan dalam ibadah, dia lupa segalanya. Ya, sehingga wajar ya kalau ketika qiyamul lail, ya, sholat orang itu lama, tapi nggak ngerasakan capek. Kenapa? Khusyuk. Ya. Menghadirkan rasa khusyuk itu ya tidak suatu hal yang mudah, susah. Beda dengan kita, agak lama dikit aja sudah krusak-krusuk ya gitu. Ya, udah mulai capek nih dan sebagainya. Nah, kemudian al-khasyah, ibadah khasyah, rasa takut, artinya al-khawful mabni al-ilmi bi'azamati man yakhsyah wa kamali sultanih. Khasyah, rasa takut yang dilandasi atas pengetahuan akan keagungan dari sosok yang dia takuti. Jadi tahu kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul rasa takut. Ya. Allah berfirman, wa dalil khasyati qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Takut disertai ilmu pengagungan. Ya. Kemudian ibadah yang berikutnya masih ibadah hati, dalil inabah. Inabah, apa itu inabah? Kembali ke pangkuan Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan kembalilah kepada Tuhan kalian dan pasrahkanlah diri hanya untuknya. Terus kemudian saya percepat, dalil isti'anah. Dalil isti'anah. Isti'anah itu meminta permohonan bantuan. Kita sudah hafal semua dalilnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya. Dalam hadis, idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun isti'adzah, meminta perlindungan. Allah berfirman, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Jelas ya, minta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Berikutnya dalil istighatsah. Dalil istighatsah, tentang istighatsah. Apa istighatsah? Antara isti'anah dengan istighatsah dengan isti'adzah itu sesuatu kesatuan yang mungkin maknanya sama, tapi kondisinya berbeda. Adapun istighatsah itu adalah kita meminta pertolongan dan perlindungan dalam kondisi kepepet. Itu istighatsah. Dalam kondisi kepepet. Ya, contoh ada sholat istisqa. Ya. Kemudian ada seorang yang istighatsah. Nah, di sini kepepet dengan kondisi yang sudah membuat antara hidup dan mati. Nah, maka dia berdoa dengan benar-benar, itu namanya istighatsah. Ya. Atau misalkan antum lagi dikejar harimau, misalkan di depan itu jurang, ke belakang ada harimau. Antara milih masuk jurang atau ngelawan harimau, kan tidak mungkin dua-duanya. Gitu? Pilihan yang tidak mungkin gitu loh. Nah, ini namanya dalam kondisi kepepet. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisi itulah istighatsah namanya. Baik. Allah berfirman, "Idzastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum."
Juga dalil dzabh. Nah, kemudian beliau menyebutkan amaliyah-amaliyah, amalan-amalan yang sifatnya berkenaan dengan anggota badan. Apa itu? Dzabh, menyembelih. Menyembelih ini hanya boleh diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh untuk yang lain. Baik proses penyembelihannya diperuntukkan untuk siapa, baik hasil penyembelihannya untuk siapa. Ya. Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Dalam sunnah Nabi bersabda, "La'anallah man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kasusnya, studi kasus seperti apa? Yang pertama, dia menyembelih atas nama selain Allah, ini syirik jelas. Ya. Yang kedua, dia menyembelih bismillah. Kemudian hasil dagingnya diperuntukkan untuk jin, untuk demit, untuk melarung ke lautan. Ini hukumnya sama. Ya, hukumnya sama, syirik. Karena peruntukannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi menjadi masalah, ritual seperti ini jadi tradisi. Ya. Tradisi itu kalau bertabrakan dengan syariat, mana yang harus dibuang? Nah, kadang itu kita bertabrakan dengan kebiasaan masyarakat. Ya. Kita pilih Allah atau selainnya. Kalau kita pilih Allah, maka pilih ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dihadapkan macam-macam seperti ini. Ya. Hanya saja bagaimana cara menyampaikannya biar minimal diterima. Ya. Kadang ritual seperti ini justru malah didukung dengan pendanaan-pendanaan dalam bentuk sebagai apa? Melestarikan tradisi dan budaya. Ya. Tapi kalau tradisi budaya itu menabrak syariat dan agama itu lebih diutamakan, karena kita memang tujuan hidup menghambakan diri kepada Allah, ya kita tinggalkan tradisi seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya nazar. Nah, nazar ini apa? Nazar ini sebuah ibadah memang. Ibadah tapi memberikan syarat gitu loh. Memberikan syarat. Aku pengen begini, tapi syaratnya harus penuhi kebutuhanku. Itu namanya nazar. Misal, kalau aku lulus dari sini, aku nikah. Nah, elok nih. Nah, ini namanya nazar. Ketika dia lulus, harus dipenuhi nazarnya. Ibadah semacam ini oleh para ulama sebutkan ibadahnya orang pelit. Kenapa disebut ibadah orang pelit? Karena dia mau ibadah kalau dipenuhi kebutuhannya. Ya, ya. Nazar dalam semacam ini ada tiga macam. Apa itu? Yang pertama, dzabhun lillah, untuk Allah. Nazar di sini ada dua macam. Nazar untuk Allah dan nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika nazar itu untuk Allah harus dipenuhi. Ya. Misal bernazar lulus dari sini nyembelih kambing, harus dipenuhi. Ya. Kalau itu nazarnya untuk selain Allah, maka nggak boleh dipenuhi. Tapi ada kafarahnya, puasa 3 hari sebagai bentuk kafarah penggugur nazar dia untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Asatidzah rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu aja, kita istirahat ya. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya pada dasar yang kedua tentang mengenal agama Islam dengan dalil. Nah, ini konsep ya. Ingat, konsep Islam, belajar Islam harus dengan dalil. Dalil itu apa? Yang bersumber dari Al-Qur'an was sunnah, ijma' para salaf dengan pemahaman para salafus
soleh. Yang mana sumber ini banyak ditentang oleh kalangan tradisional. Kenapa? Karena dianggap tidak menghormati leluhur para ulama. Tidak. Ya, yang namanya istidlal, mencari dalil itu dengan dalil yang bersumber dari muara wahyu Al-Quran, Sunnah. Pemahamannya tidak bisa kita pahami sendiri. Kita butuh bantuan pemahaman. Siapa? Ya para sahabat. Kemudian ulama setelahnya dari generasi tabi'in wa atba'ut tabi'in. Kenapa kok harus mereka? Karena merekalah generasi yang masih terbaik. Adapun setelahnya, maka tentunya setelahnya pun tersebut kalau ditelisik mereka mengikuti pemahaman sebelumnya. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami dan pelajari bahwa beragama, cara beragama itu bukan sekedar hanya manut, tapi harus dipelajari dan ditelisik dari mana dia mengambil konsep agama itu. Wallahu ta'ala bisawab. Kurang lebihnya sama nafsunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.